Ada satu nama yang mungkin tidak banyak diprediksi akan menjadi pahlawan timnas Indonesia. Pemain yang beberapa waktu terakhir justru lebih sering mendapat kritik daripada pujian. Kariernya dianggap mulai menurun. Bahkan banyak yang menilai dirinya sudah kehilangan tempat di skuad Garuda. Statusnya pun perlahan berubah. Dari pemain inti menjadi pemain lapis kedua. Namun sepak bola memang penuh dengan kejutan. Ketika timnas Indonesia mengalami kebuntuan saat menghadapi Timor Leste di pertandingan semalam, justru pemain inilah yang menjadi pembeda. Bukan hanya mengubah jalannya pertandingan, lalu mencetak gol pembuka, dan membawa kemenangan bagi timnas Indonesia. Tetapi juga membuat dirinya menjadi pemain terbaik pada laga tersebut. Dan nama pemain itu adalah Sain Patinama. Jika kita menengok ke beberapa tahun belakang, Sain Patinama merupakan salah satu pemain yang hampir selalu masuk dalam pilihan utama skuad Garuda. Kehadirannya di sisi kiri memberikan keseimbangan antara bertahan dan menyerang. Sementara umpan silangnya cukup sering mengancam lini pertahanan lawan. Namun persaingan di timnas Indonesia terus berkembang. Masuknya Kelvin Verdong dan Dean James membuat persaingan di sektor bek kiri semakin ketat. Kedua pemain tersebut tampil impresif dan mulai mendapatkan kepercayaan lebih banyak. Perlahan posisi Sain Patinama mulai tergeser. Sain tidak lagi menjadi pilihan utama seperti sebelumnya. Dalam beberapa pertandingan, Sain harus puas memulai laga dari bangku cadangan. Bahkan pada beberapa pertandingan, namanya tidak masuk ke dalam daftar susunan pemain. Situasi itu tentu tidak mudah bagi seorang pemain sepak bola profesional. Apalagi sebelumnya Sain selalu menjadi bagian penting dari skuad Garuda. Terakhir kali Sain mendapatkan menit bermain yang cukup adalah pada agenda FIFA Matchday saat Indonesia menghadapi Chinese Taipei. Setelah itu, kesempatan bermain semakin berkurang. Banyak yang mulai mempertanyakan masa depannya bersama timnas Indonesia. Sebagian bahkan menilai era Sain Patinama di skuad Garuda telah berakhir. Namun di balik semua keraguan itu, Sain tetap memilih bekerja keras. Sain terus latihan, menjaga kebugaran, dan menunggu kesempatan berikutnya. Karena dalam sepak bola, satu kesempatan saja bisa mengubah segalanya. Tidak hanya di timnas Indonesia, perjalanan karir Sain Patinama di level klub juga menjadi sorotan. Setelah cukup lama berkarir di Eropa, namanya mulai jarang terdengar. Situasi tersebut memunculkan berbagai spekulasi mengenai masa depannya. Kemudian secara mengejutkan, Sain memutuskan bergabung dengan Buriram United di Thailand. Keputusan itu langsung memunculkan beragam komentar. Sebagian menilai langkah tersebut sebagai tanda bahwa kariernya mulai mengalami penurunan. Mereka menganggap Sain sudah tidak lagi mampu bersaing di kompetisi Eropa. Dan perjalanan karir Sain belum berhenti sampai di situ. Tanpa banyak rumor yang beredar, Sain kembali membuat kejutan. Sain resmi bergabung dengan Persija Jakarta. Kepindahan itu sangat menarik perhatian publik sepak bola Indonesia. Alih-alih mendapat pujian dan sorotan justru sebaliknya. Sebagian orang kembali menganggap keputusannya pindah ke Persija sebagai bukti bahwa karir Sain semakin menurun. Padahal setiap pemain memiliki alasan tersendiri dalam menentukan langkah kariernya. Bermain di Asia bukan berarti kualitas seorang pemain langsung menurun. Justru banyak pemain yang mampu menemukan kembali performa terbaiknya setelah mengambil tantangan baru. Perjalanan Sain Patinama bersama Persija Jakarta ternyata tidak berjalan semulus yang dibayangkan. Sejak awal musim, persaingan di posisi bek kiri berlangsung sangat ketat. Sain harus bersaing memperebutkan tempat utama dengan Doni Tripamungkas yang tampil cukup konsisten. Penampilan Doni membuat Sain lebih sering memulai pertandingan dari bangku cadangan. Situasi tersebut kembali memunculkan berbagai kritik dari para pengamat maupun pendukung. Sebagian menilai performanya sudah tidak lagi seperti dulu. Dan rumor mengenai masa depannya pun mulai bermunculan.
Salah satu kabar yang paling ramai diperbincangkan belakangan ini adalah Sain disebut tidak masuk dalam skema pelatih baru Persija Jakarta, Sintayong. Padahal Sintayong adalah pelatih timnas Indonesia di era Sain Patinama masih bersinar. Situasi semakin sulit ketika Persija secara resmi mendatangkan Pratama Arhan. Kehadiran Arhan membuat persaingan di sektor bek kiri menjadi semakin ketat. Banyak yang memprediksi peluang bermain Sain akan semakin berkurang. Bahkan tidak sedikit yang mulai menyebut kariernya sedang berada di titik terendah. Namun sekali lagi, Sain memilih menjawab semua keraguan itu bukan dengan kata-kata melainkan melalui kerja keras. Kesempatan itu akhirnya datang di era John Hartman. Pelatih asal Kanada tersebut memberikan kepercayaan kepada Sain Patinama. Keputusan itu akhirnya terbayar pada pertandingan Indonesia melawan Timor Leste. Laga tersebut tidak berjalan mudah bagi timnas Indonesia. Sejak awal pertandingan, skuad Garuda terus mendominasi penguasaan bola. Bahkan Timor Leste harus bermain dengan 10 orang setelah salah satu pemainnya menerima kartu merah. Namun keunggulan jumlah pemain ternyata belum mampu dimanfaatkan Indonesia. Melihat situasi tersebut, John Hartman melakukan perubahan. Sain Patinama yang masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-54 mulai memberikan warna baru di sisi kiri serangan Indonesia. Pergerakannya membuat pertahanan Timor Leste mulai kesulitan mengantisipasi serangan Garuda. 20 menit setelah masuk ke lapangan, momen yang ditunggu akhirnya datang. Doni Tripamungkas yang lepas dari kawalan berhasil melepaskan umpan yang mengarah ke Sain Patinama. Sain yang berada di posisi bebas berhasil menyambut peluang tersebut dan mengubahnya menjadi gol pembuka bagi timnas Indonesia. Gol itu seolah membuka pintu kemenangan Garuda. Kepercayaan diri para pemain langsung meningkat. Beberapa menit kemudian Tom Haye memperbesar keunggulan melalui tendangan bebas yang sangat indah. Menjelang akhir pertandingan, Mitchell Baker ikut mencatatkan namanya di papan skor. Gol pembuka Sain menjadi titik balik setelah Indonesia mengalami kebuntuan selama lebih dari 70 menit. Sain bukan hanya mengubah jalannya pertandingan, lalu mencetak gol pembuka, dan membawa kemenangan bagi skuad Garuda. Tetapi juga membuat nama Sain Patinama dinobatkan menjadi pemain terbaik pada laga tersebut. Perjalanan Sain Patinama membuktikan bahwa kritik bukanlah akhir dari segalanya. Ia pernah menjadi pilihan utama. Sebelum pada akhirnya menjadi pemain lapis kedua di timnas Indonesia, Sain juga harus menghadapi ketatnya persaingan di level klub. Bahkan sempat dianggap mengalami penurunan karir. Namun semua penilaian itu akhirnya dijawab dengan penampilan luar biasa di atas lapangan. Sain tidak hanya mencetak gol penting. Ia juga menjadi pemain yang mengubah jalannya pertandingan ketika Indonesia mengalami kebuntuan. Inilah bukti bahwa kesempatan selalu datang kepada pemain yang terus bekerja keras dan tidak menyerah. Dan nama pemain itu adalah Sain Patinama.